Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutub Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini, munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiratnya, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan umat Sayyidul Kaunain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita jadikan satu momen untuk benar-benar hati, jiwa dan raga kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita di dunia ini tiada lain tiada bukan adalah sebagai ladang akhirat. Apabila kita di dunia ini kita berpikir, kita merenung di mana kita sekarang dan akan kemana kita nanti, sampai kapankah kita diberi jatah hidup di dunia ini, berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi untuk kita dipanggil kehadiratnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah yang menentukan bahagia atau sengsaranya, senang atau susahnya kita di dunia dan di akhirat nanti. Jadi ini perlu kita rencanakan, perlu kita manage, dan perlu kita renungkan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, jangan sampai kita hidup di dunia ini berleha-leha dan kita tertipu, terpedaya oleh keadaan dunia ini yang begitu penuh kehiruk-pikukan, penuh tipu daya yang akan merugikan kita semua. Nauzubillahi min dzalik. Ada satu kewajiban kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa? Yaitu adalah belajar ilmu. Jadi tolabul ilmi semacam ini adalah kelihatan sederhana, bahkan kelihatan sepele. Tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, justru kegiatan inilah yang benar-benar menjadi titik sentral susah, bahagia, sukses, gagalnya kita di kehidupan dunia dan akhirat ini. Di sini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu surat Al-Quran, yaitu adalah keampuhan
surah Al-Fatihah untuk menghasilkan semua keinginan kita, untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Hal kalau kita lemah ingin menjadi kuat, kalau kita miskin ingin menjadi kaya, kalau kita bodoh ingin menjadi pintar. Jadi intinya apapun keinginan kita, kehendak kita, insya Allah dengan khasiat keagungannya surah Al-Fatihah ini akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi memang kewajiban kita, begitu wajibnya kita untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, jangan sampai dimanapun kita berada, kita lengah daripada menuntut ilmu. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ilmu itu ada di seberang sana, di negeri Cina sekalipun. Dimanapun adanya ilmu, mau di negeri Cina, mau di negeri siapapun, maka kejarlah ilmu itu. Saking apa? Saking perlunya ilmu. Apalagi ilmu itu kalau ada di tetangga kita, tetangga kampung, apalagi ada di kampung kita, tetangga desa, apalagi ada di desa kita, di kecamatan, tetangga kecamatan, di kabupaten, tetangga kabupaten, tetangga kabupaten. Jadi intinya di mana adanya ilmu itu, ayo kita kejar. Tuh, tapi tentu kita sebaiknya kalau masih ada ustadz, kiai-kiai yang ada tetangga kita, ya itulah dulu. Setelah di situ mau melanjutkan, silahkan ke tetangga kampung, ke tetangga desa, ke tetangga kabupaten, atau ke luar negeri nanti. Sebaiknya. Tapi seandainya di dekat nggak mau, ya langsung ke jauh nggak apa-apa. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna thalabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Karena mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat Islam. Jadi konsekuensinya yang dinamakan wajib itu kalau kita tidak mengerjakan, tidak melakukan, tidak melaksanakan, maka kita adalah berdosa. Berdosa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ilmu apa yang perlu kita cari? Ilmu apa kalau kita tidak mencari dosa hukumnya? Yaitu adalah ilmu hal, yaitu adalah ilmu agama. Seperti apa? Ya kita tentang akhlak. Harus kita berakhlak. Belajar ilmu akhlak. Kita perlu sholat. Belajar ilmu sholat. Ilmu naik haji, ilmu sedekah, ilmu zakat. Ya intinya semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah belajar oleh kita. Itulah namanya ilmu hal. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang tidak kontak secara langsung dengan ibadah. Seperti apa? Seperti ilmu matematika, ilmu IPS, PMP, dan lain sebagainya. Itu seandainya kita tidak belajar pun itu tidak wajib, tidak dosa kalau kita tidak belajar. Bagaimana kalau kita belajar? Ya bagus. Kenapa bagus?
Karena itu ilmu yang berkaitan dengan keduniaan kita. Ya, ilmu teknologi dan berbagai macam ilmu. Karena Nabi bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Jadi apabila kita mengendaki kebahagiaan kita dunia, maka carilah ilmu yang berkaitan dengan dunia. Apabila kita menginginkan kebahagiaan di akhirat nanti, maka cari ilmunya. Ilmu yang berkaitan dengan akhirat itu adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan langsung dengan cara kaifiat ibadah. Bagaimana kalau kita ingin kedua-duanya? Akhirat kita bahagia, dunia kita bahagia, maka paling ilmima, maka belajarlah kita keduanya. Ya makanya sekarang ada pesantren, ada sekolah, bahkan ada pesantren sambil sekolah. Ayo, bagus kita pelajari. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Jadi mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya. Kalau kita tidak belajar, kalau kita meninggalkan, maka sekali lagi berdosa. Berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Innal malaikata tabau ajnihataha li talibil ilmi yudha'a bima yaqul. Saking utamanya, saking istimewanya, bahkan barang siapa pencari ilmu, santri dan santriat, atau para pencinta tausiah keagamaan, maka begitu kita keluar untuk mencari ilmu, untuk mendengarkan tausiah keagamaan, maka malaikat menaungi kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekali lagi intinya apa? Maka ayo kita belajar, cari ilmu oleh kita dimanapun ilmu itu berada, karena malaikat akan menaungi kita selagi kita berada di dalam area itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang alhamdulillah, kalau masalah keduniaan, masalah sekolah-sekolah, para pejabat menggaungkan, bahkan banyak para cendekiawan pun menggaungkan, ayo sekolah. Tapi Al-Fakir tidak begitu mendengar, ayo pesantren, ayo ngaji. Belum. Oleh karena itu Al-Fakir mewakili semua, ayo. Kalau saja sekolah kita galakan, kalau saja sekolah kita perlukan, haruskan, apalagi untuk belajar ilmu agama. Ayo. Karena kebahagiaan dunia, sukses kita di dunia, menjadi ini, menjadi itu, berbagai macam wujud kesuksesan dunia. Tapi kalau kita akhirat kita rugi, itu adalah percuma. Kenapa percuma? Karena hidup di dunia itu berapa ratus tahun. Seandainya kita menjadi seorang yang begitu berhasil, jabatan kita tinggi, usaha kita berkembang, maju, tapi kita begitu menghadap Allah, masuk ke yang lahat, kita masuk ke jurang neraka. Na'udzubillah. Kebahagiaan dunia ini hanya sebentar. Sebentar saja, itu pun hanya bahagia semi. Tidak seperti kebahagiaan kita di akhirat. Bagaimana indahnya, bagaimana senangnya, bagaimana megahnya kita di surga. Tapi bagaimana senang megahnya di dunia, tidak sebanding. Kalau istilah bahasa Sunda mah, ente setai kukukueun acan kesenangan dunia mah, kurang loba duit triliunan, langsung kita makan, segala dimakan. Ya pada akhirnya kita kebanyakan makan sakit perut.
Sakit perut, apa enggak sakit tuh? Kalau kita sakit perut, aduh, baru kita sakit perut, subhanallah ya, naudzubillah. Tapi nanti di akhirat, keinginan apapun kita langsung ada di depan, dimakan sebanyak apapun kita makan, tidak ada kencing, tidak ada BAB, nanti keluar kotoran itu adalah melalui keringat, itu pun bukan kotoran, bahkan keringat kita semerbak bau wangi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentu kehidupan akhirat itu adalah jauh lebih istimewa, lebih bagus ketimbang kehidupan dunia. Sekarang marilah kita ke acara inti, yaitu adalah pengijazahan keagungan, keampuhan surat Al-Fatihah untuk mewujudkan segala keinginan kita. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, Al-Fakir anjurkan yang belum subscribe, yang baru menemukan channel ini, maka subscribe. Dan jangan lupa klik, kasih jempol, juga jangan lupa komen ya. Kalau ada yang ditanyakan atau mau dibantu doa, silakan berdoa di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk dibagikan video ini. Jadi semua yang Al-Fakir katakan baru ini adalah insya Allah ini menjadi kunci matinya, manjurnya amalan atau aurat yang mau kita amalkan. Tentu sebelum kita amalkan ya kita ucapkan qabil tuh ya. Dan apalagi kita bertanya yang lebih jelas, kalau misalkan kurang jelas silahkan. Ini adalah merupakan suatu syarat ya, bisa dijadikan, bisa dikatakan syarat juga, karena di dalam area al-hikmah itu adalah ketersambungan antara kita dengan Sohibul Ijazah itu adalah merupakan suatu kunci kematihan, keampuhan, kemustajaban di dalam hal mengamalkan doa. Jadi sebaiknya kita bisa bertemu langsung, ngobrol, menanyakan kejelasan, minta izin ya. Tapi minimal subscribe, komen, like itu adalah insya Allah seperti kita menghadap langsung, insya Allah. Jadi sekali lagi dengan adanya seperti itu, ya di samping doa kita mustajab, manjur, mati ya, juga ini adalah bernilai karena ibadah. Kenapa bernilai karena ibadah? Karena kita adalah membantu gerakan menyadarkan umat untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pada hakikatnya semua adalah kita dai. Jadi dai itu, pendakwah itu bukan hanya ustadz saja, bukan hanya ustadzah saja, bukan hanya kiai saja, bukan. Jadi semua kita adalah dai. Tentu berbagai macam kapasitas kita. Kita berdakwah dengan cara ini, dengan cara itu, dengan berbagai macam cara. Silahkan. Pada intinya mengajak umat manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di dalam hal ini kita mengajak manusia untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang marilah kita ke acara ini. Apabila kita punya masalah apapun, masalah hutang, masalah keributan, masalah berbagai macam masalah, atau kita hidup kita lemah, tidak ada wibawa, atau hidup kita selalu minder, melihat orang minder,
takut, tidak ada keberanian, atau kita punya keinginan, usaha kita ingin maju, karena usaha kita selalu jalan di tempat, atau apapun lah, apapun keluhan kita, ingin itu hilang, ingin terwujud apa yang kita inginkan, maka ini amalannya. Pertama, tulis dulu hadaratnya ya. Karena hadarat di dalam area al-hikmah itu adalah suatu kunci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wal hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wasufriyah, khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa raqibu atid wa malik wa ridwan alaihi musallatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wal hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadrati Nabi Allah Adam wa Babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan hadrati Nabi Allah Qadir alaihi musallatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wal hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafa'i rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil yataratul mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wal hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bariha wa min yaminiha ila simariha wa min qafin ila qafin bil ladun adam ila yaumil qiyamah syai'ulillahi lahumul Fatihah. Khususan al-hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syaikhul Qadir al-Jilani qadasallahu sirruhu. Al-Fatihah. Wal hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni, khususan hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazri wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamiruha Afghanistan syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan hadrati abi wa khususan hadrati umi. Mau disebutkan nama bapak kita boleh, ibu kita atau tidak, enggak apa-apa. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa khususan ila hadrati sahibil ijazah man ajajani hadza. Al-Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, maka kita harus membaca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdu sampai Waladhdallin. Ini hadarat ya. Bagaimana cara ngamalnya? Cara ngamalnya pertama kita ini baca hadarat ya, terus baca surah Fatihah 41 kali ya. 41 kali, jangan kurang, jangan lebih ya. Jangan kurang, jangan lebih, harus pas 41 kali. Kapan dibacanya? Dibacanya sehabis sembahyang sholat fajar. Jadi sebelum sholat subuh ya. Pertama kita bangun langsung kita sholat fajar, langsung kita wirid ini, langsung nanti sholat fardu subuh. Langsung kita minta. Jadi apapun keluhan kita, yang sudah tadi Al-Fakir katakan, apapun keluhan kita, ayolah minta. Setelah diri diminta, setelah minta langsung kita sholat subuh. Insya Allah, apapun keinginan, apapun keluhan, apapun masalah, insya Allah diselesaikan, dibereskan, diwujudkan penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa ijazahkan. Insya Allah ini adalah aura sudah tajribah, sudah tasalsulan. Al-Fakir mengambil dari guru-guru Al-Fakir yang mulia. Sekian demikian, Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.